Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 15 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 1-7. Kita diingatkan supaya selalu menjadi orang yang transparan terhadap diri, sesama, dan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu hidup jujur dan transparan. Kami berdoa semoga Tuhan menyadarkan kami untuk selalu hidup benar dan transparan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 1-7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetap aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah orang yang transparan. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang para murid yang diperingati oleh Yesus akan kemunafikan orang-orang Farisi. Kemunafikan merupakan sifat yang membuat seseorang tenggelam dalam kepalsuan hidup, karena hanya mencari kepuasan diri semata dengan mengorbankan orang lain. Kemunafikan ibarat burung merpati di atas wajah serigala. Maksudnya bermuka dua, di mana selalu memperlihatkan kealiman, keakraban, namun tersembunyi sifat kecemburuan, iri hati, dengki, benci, angkuh, dan lain-lain. Oleh karena itu, berhati-hatilah, karena sifat seperti ini hanya memecah belah persaudaraan, persahabatan, keharmonisan, persatuan, dan lain-lain. Sebaiknya, jadilah pribadi yang terbuka atau transparan. Lewat Injilnya hari ini, secara tidak langsung, Yesus mau memperingatkan kita semua yang telah menjadi muridnya supaya selalu berhati-hati dengan tipu muslihat orang yang sudah punya kecenderungan menipu orang lain. Mereka sesungguhnya sangat berbahaya. Mereka senang menjebak orang lain.
Yesus tidak saja memperingatkan, tetapi melarang para pengikutnya untuk mengikuti tingkah laku orang Farisi. Mengapa? Karena sesungguhnya perbuatan yang mereka lakukan itu berasal dari kuasa kegelapan. Setan itu licik. Kelicikannya menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan dan malapetaka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kemunafikan adalah keinginan duniawi yang lahir dari keegoisan dan ketakutan. Tujuannya adalah kenikmatan pribadi, keuntungan pribadi, dan lain sebagainya. Seseorang melakukan kemunafikan karena takut dicemooh, dipermalukan, direndahkan, dan lain-lain. Karena itu ia berusaha untuk lari dari kenyataan munafik. Di sini Yesus mengajar kita, para muridnya, untuk bersikap transparan, terbuka, dan jujur. Yaitu katakan iya jika itu iya, dan tidak jika itu tidak. Maksudnya, jadilah manusia yang jujur, benar, dan transparan. Jangan takut dengan apa yang akan dikatakan orang atau yang akan dilakukan padamu. Karena sesungguhnya manusia penjahat, munafik hanya bisa menyakiti tubuh, namun tak bisa menyakiti jiwa. Takutlah pada Allah yang bisa menyebur tubuh dan jiwamu ke dalam lumbung api yang tak akan padam. Jadi dalam bacaan ini kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pelita bagi sesama yang masih terbelenggu dengan kenikmatan duniawi. Kita juga diajak untuk menjadi orang yang transparan, berani membela yang benar, berani menerima risiko karena membela kebenaran dan keadilan. Dengan demikian kita layak dipanggil sebagai murid Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.